Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiran, thayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Halo anak-anak Ustadz semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Masya Allah ya, anak-anak Ustadz selalu dalam lindungan Allah dan selalu sehat walafiat. Nah, kali ini berjumpa lagi bersama Ustadz Endra pada pembelajaran kita tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, pembelajaran kedua. Nah, anak-anak Ustadz semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, tak lupa marilah Ustadz ingatkan kembali agar kita melakukan doa bersama serta zikir pagi bersama. Dan ingat, tetap kita melakukan protokol COVID-19 agar kita terhindar dari virus yang sangat berbahaya ini. Ya, tetaplah menjaga protokol COVID-19 karena kita tidak tahu dari siapa dan di mana kita akan mendapatkan virus ini. Nah, anak-anak Ustadz semuanya, sebelum kita belajar, Ustadz akan memperlihatkan ada 3 kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pembelajaran kedua ini, yaitu matematika dengan KD 3.4, PPKN dengan KD 3.2, serta SBDP dengan KD 3.2. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah 1. Siswa mampu mengidentifikasi contoh kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 2. Siswa mampu melaporkan makna kewajiban dan hal yang dilakukan supaya dapat menjalankan dengan baik secara terinci. 3. Siswa mampu menemukan perkiraan nilai Pi dari eksplorasi dengan model konkret dengan benar. 4. Siswa mampu mempresentasikan hubungan antara pi, keliling, dan diameter lingkaran dengan benar. 5. Siswa mampu mengidentifikasi interval nada lagu Mariam Tomong sesuai dengan benar. 6. Siswa mampu menyanyikan lagu Mariam Tomong sesuai dengan interval nada dengan tepat. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kedua kali ini. Ustadz berharap anak-anak Ustadz akan siap menerima pelajaran pada pagi hari ini. Yuk, sekarang marilah kita lihat slide Ustadz berikutnya. Ya, sudah tampil. Nah, tahukah antum benda apakah ini? Nah, ini ada 2 ya yang Ustadz tampilkan ya. Yang satu ada gambar orang dan satu lagi ada gambar jam ya. Betul sekali, gambar jam. Nah, kira-kira apa sih hubungan antara kedua foto tersebut, antara satu gambar orang dan satu jam? Ada yang tahu, anak-anak Ustadz? Ya, ada yang tahu? Nah, sebelum antum bertanya-tanya lebih jauh, yuk marilah kita lihat slide Ustadz berikutnya. Nah, siapakah Peter Henlein? Nah, tadi kita sudah melihat ya, ada gambar jam dan ada gambar orang. Apa sih hubungan antara keduanya? Nah, marilah kita dengarkan penjelasan Ustadz berikut ini. Peter Henlein adalah nama orang yang diketahui sebagai penemu jam tangan pertama kali di dunia. Nah, ia lahir pada tahun 1485 dan berasal dari Nuremberg, Jerman. Nah, berkat Henlein ini, kini kita bisa menikmati bagaimana mempesonanya alat yang kini tak hanya dipakai sebagai penunjuk waktu tersebut, namun juga bisa dipakai sebagai aksesoris ya. Nah, anak-anak Ustadz, itulah penemu jam mekanik pertama di dunia. Nah, bagaimanakah bentuk jam mekanik pertama di dunia? Nah, silakan lihat gambar di sampingnya. Di situ sudah Ustadz tampilkan juga ada gambar jam yang berwarna kuning keemasan. Nah, itulah jam mekanik yang pertama di dunia. Nah, ayo kita ke slide Ustadz berikutnya. Nah, di sini Ustadz tampilkan ada sejarah perkembangan penemuan jam mekanik dari tahun ke tahun. Nah, coba perhatikan rentang garis tahunnya. Ya, pada tahun 1430, masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan pegas. Nah, jadi masih dalam bentuk pegas, bukan seperti jam yang kita kenal saat sekarang ini. Nah, berlanjut pada tahun 1656, terjadilah perkembangan yang pesat dengan ditemukannya jam lonceng.
Nah, pada jam ini sudah terdapat jarum penunjuk menit. Nah, jadi udah ada terdapat perubahan ya selama kurang lebih kurun waktu rentangnya 200 tahun. Nah, lanjut ke tahun 1920. Nah, di sini ditemukan jam saku dan kemudian ditemukan jam tangan. Nah, itulah rentang waktu dari tahun ke tahun mengenai perkembangan jam. Nah, manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki penunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Sekarang, teknologi jam sudah jauh berkembang. Selain jam mekanik, ada pula jam elektronik. Contohnya, jam digital. Manusia kemudian dapat menggunakan berbagai pilihan teknologi penunjuk waktu sebagai pedoman waktu pribadi dalam melakukan kegiatannya dalam sehari-hari. Nah, anak-anak Ustadz, tahukah definisi jam? Ya, mungkin kita cuma melihat jam sekedar penunjuk waktu ya. Nah, sekarang Ustadz berikan definisi jam. Jam adalah pengukur waktu yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Dengan adanya jam, kita dapat menentukan waktu untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, berikut Ustadz mempunyai sebuah cerita pendek ya tentang bagaimana manfaat dari jam sebagai pengukur waktu. Nah, mari kita simak bacaan pendek berikut ini. Jam membantu Siti tepat waktu. Siti selalu menggunakan jam untuk mengatur kegiatannya sehari-hari. Siti bangun pagi pukul 5. Setelah ibadah dan mandi, Siti sarapan pagi. Siti berangkat sekolah pukul 6. Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya yang tidak terlalu jauh. Siti menempuh perjalanan 20 menit. Bel masuk sekolah pukul 6.45. Siti hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Ia berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Siti pulang sekolah pukul 2 siang. Ia langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Siti istirahat. Pukul 4 sore, Siti mandi. Setelah ibadah dan makan malam, Siti pun belajar. Ia belajar pukul 7 sampai setengah 9 malam. Ia mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari, atau belajar untuk persiapan tes. Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Siti melakukan kegiatan sehari-harinya dengan teratur. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Nah, anak-anak Ustadz, berdasarkan cerita Siti di atas, kira-kira apakah manfaat jam bagi Siti? Ya. Nah, bagaimana Siti mengatur waktunya dengan teratur? Nah, dapatkah anak-anak Ustadz memberikan jawabannya? Nah, silakan nanti anak-anak Ustadz semuanya berikanlah suatu kesimpulan bagaimana Siti melakukan segala sesuatu aktivitasnya sesuai tepat waktu dengan bantuan manfaat jam. Ya, nah sekarang seperti yang telah Ustadz ceritakan sebelumnya, jam, bentuk-bentuk jam itu rata-rata bulat ya, berbentuk sebuah lingkaran. Ada juga jam itu yang peta atau berupa persegi. Namun rata-rata semua jam itu berbentuk lingkaran. Nah, berbicara tentang lingkaran, masih ingatkah anak-anak Ustadz tentang pelajaran kita yang berbentuk lingkaran? Nah, ayo sekarang kita lakukan sebuah percobaan ya. Ambillah jam dinding dan benda-benda lainnya yang berbentuk lingkaran. Kali ini kita akan melakukan eksplorasi untuk menemukan hubungan diameter dan keliling lingkaran. Nah, anak-anak Ustadz semuanya, silakan lakukanlah percobaan berikut dengan waktu kurang lebih 20 menit ya. Nah, ini bisa dilakukan di rumah dengan cara yang sangat sederhana. Pertama, siapkan minimal 5 benda berbentuk lingkaran dengan ukuran berbeda. Benang dan penggaris. Yang kedua, lilitkan benang pada benda berbentuk lingkaran. Yang ketiga, ukurlah panjang benang dengan penggaris. Nah, antum akan menemukan keliling lingkaran. Nah, perhatikan.
perhatikan gambarnya. Yang keempat, ukurlah diameter benda tersebut. Pastikan cara mengukur antum sudah benar. Jika pusat lingkaran terlihat, maka antum dapat langsung mengukur panjang diameter lingkarannya. Jika titik pusat lingkaran tidak terlihat, maka antum dapat mencetak benda tersebut pada kertas dan menguntingnya. Lipat guntingan menjadi 4 bagian sama besar. Nah, antum akan menemukan titik pusatnya. Ukurlah diameternya. Nah, silakan antum lakukanlah percobaan yang sederhana tersebut ya, agar antum bisa menemukan keliling lingkaran beserta diameter lingkarannya. Nah, anak-anak Ustadz semuanya, itu tadi pelajaran kita tentang lingkaran. Nah, masih ingat dengan lagu Maryam Tomong yang pernah Ustadz berikan pada pembelajaran kedua pada subtema 1. Nah, Ustadz di sini juga akan menampilkan lagu dari Maryam Tomong. Namun lagu ini hanya untuk pembelajaran saja ya. Bagaimana kita bisa mengetahui nada ya sesuai dengan lirik lagu Maryam Tomong. Nah, Maryam Tomong ini itu diciptakan oleh Guru Nahum Situmorang ya, yang berasal dari daerah Tapanuli. Nah, silakan antum dengarkanlah lagu Maryam Tomong ini ya dengan seksama. Nanti akan kita kupas bagaimana makna lagu dari Maryam Tomong tersebut. Nah, silakan didengarkan. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni gonting masong ondeng kemamangon lu. Maryam Tomong dai nang sin napang masin. Maryam Tomong dai nang sin napang masin. Nah, anak-anak Ustadz semuanya, itulah tadi lagu Maryam Tomong ya, yang mempunyai makna kurang lebih sebagai berikut. Maryam Tomong itu maknanya adalah kasih sayang seorang ibu yang sedang menidurkan anaknya dengan selendang yang diayun-ayunkan agar anaknya tersebut akan bermimpi indah, dan harapan-harapan sang ibu akan anaknya kelak. Nah, itulah lagu daerah dari Tapanuli Selatan, dari Tapanuli ya, tentang kasih sayang seorang ibu. Nah, anak-anak Ustadz semuanya, itulah tadi pembelajaran kedua kita pada subtema 2 ya, yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Ustadz berharap ilmu yang telah Ustadz berikan itu akan sangat bermanfaat bagi anak-anak Ustadz semuanya. Nah, sebelum Ustadz mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, tidak lupa marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nah, demikianlah pelajaran kita kali ini. Ustadz akhiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.